pertempuran tentara pelajar terberat dalam melawan Belanda di Desa Sidobunder. Pada tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van Mook melakukan agresi militer terhadap kedudukan Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera. Di Sumatera Timur, operasi dilaksanakan untuk merebut perkebunan tembakau. Di Jawa Timur, Belanda berhasil menguasai wilayah yang memiliki perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara, lalu menuju ke selatan melalui Pekalongan, Purbalingga dan akhirnya berhasil menguasai Gombong, yang merupakan pintu gerbang ke arah ibu kota Yogyakarta. Untuk mempersempit pergerakan tentara Belanda, TNI memperkuat pasukannya di sekitar Gombong, yang masuk dalam Kabupaten Kebumen. Saat itu, TNI Batalion 62 yang dipimpin oleh Mayor Panuju, berada di Karanganyar dengan dibantu unsur pasukan yang lain. Untuk memperkuat kedudukan TNI, pemimpin pelajar Yogyakarta, Kapten Martono, menugaskan Kompi 320 di bawah pimpinan Saroso Hurib, untuk bergabung dengan Batalion 62. Pada saat itu, Kompi 320 terdiri dari dua seksi, yaitu Seksi 321 pimpinan Anggoro, dan Seksi 322 yang dipimpin Sudewo, dengan masing-masing seksi beranggotakan 60 tentara pelajar. Kebanyakan mereka berasal dari pelajar SMTB Bagian B Kota Baru, Taman Madya Wirogunan, SMP 1 Terban, SMP 2, dan SMP Nasional Secodiningrat. Kemudian datang juga tambahan personil dari Pasukan Pelajar Republik Indonesia Sulawesi, Perpis, di bawah pimpinan Maulwi Sailan. Gabungan pasukan tentara pelajar tadi akhirnya ditugaskan untuk menjaga wilayah Puring, karena Belanda telah menguasai Karangbolong. Pada akhir Agustus 1947, pasukan tersebut dipindah ke wilayah Desa Sugihwaras. Secara bersamaan, Mayor Panuju juga memerintahkan salah satu unsur tentara pelajar, yaitu Seksi 321 yang dipimpin oleh Anggoro, untuk menduduki dan mempertahankan Desa Sidobunder. Desa tersebut dipandang cukup strategis dalam upaya menghadang laju tentara Belanda, karena berada di pinggir Sungai Kemit, yang membentang dari utara ke selatan. Akan tetapi, Sidobunder juga menjadi kawasan yang berbahaya, karena berada di tengah areal persawahan, dan terpisah dari desa lainnya. Sehingga akan menyulitkan penyelamatan apabila diserah secara frontal. Anggoro beserta pasukannya, bermarkas di rumah salah satu penduduk Sidobunder bernama Kartowiyoto, yang posisinya di sebelah barat pertigaan Sidobunder. Untuk memperkuat posisi, daerah pertahanan dibagi menjadi 3 pos, yaitu pos barat yang merupakan pos terdepan dengan dijaga oleh Regu I di bawah pimpinan Jokomono. Pos utara dan selatan yang terletak di dekat markas pertahanan utama, dengan Joko Pramono dan Suryo Haryono, yang dibantu pasukan Perpis. Kekuatan senjata yang dimiliki oleh Seksi Anggoro, adalah senjata api LE Karaben, sten, pistol dan granat tangan, sedangkan pasukan Perpis membawa juki dan brandgun. Pada tanggal 1 September 1947, Belanda mengirimkan mata-mata ke Desa Sidobunder. 2 orang mata-mata ditugaskan untuk meracuni personil tentara pelajar yang sedang berjaga dengan memberikan kopi dan singkong rebus. Untungnya upaya itu berhasil digagalkan. Selain itu terdapat juga mata-mata lain yang menyusup ke desa, tapi sempat diketahui. Dan ternyata pada malam itu, Belanda sudah memobilisasi pasukannya menuju desa, bahkan sniper-snipernya sudah ditempatkan di pinggiran timur, barat serta selatan Sidobunder. Tepat pagi hari tanggal 2 September 1947, tentara Belanda melakukan serangan secara besar-besaran, dalam kondisi hujan lebat. Karena posisi tentara pelajar kalah jumlah dan persenjataan, maka Anggoro memutuskan agar pasukan mengundurkan diri ke arah timur. Dalam waktu singkat, beliau mengirimkan kurir ke pasukan Seksi 1 dan 2, agar segera bergabung ke induk pasukan, dan memerintahkan Maulwi Sailan beserta anak buahnya untuk mengagalkan serangan Belanda dari arah timur, atau paling sedikit menghambat gerakan Belanda, sekaligus mempersiapkan jalur pengunduran diri. Gerakan pengunduran diri dilakukan dengan posisi Regu 1 di sebelah utara, Regu 2 di sebelah selatan, dan pasukan induk di tengah. Kedua regu ditugaskan untuk menghambat serangan Belanda, sambil berusaha meloloskan diri. Strategi tersebut mulai buyar, ketika Regu 1 dan Regu 2 tidak bisa mempertahankan pertahanan yang diserang dari arah utara dan selatan. Pasukan Belanda akhirnya bisa menyusup masuk ke desa, dan berada di belakang garis pertahanan pasukan tentara pelajar.
Dalam upaya pengunduran diri, salah satu anggota pasukan bernama Suharto diperintahkan untuk mendahului pasukan, guna memandu dan mengadakan hubungan dengan pasukan Perpis. Akan tetapi, karena tidak tahu mana kawan dan lawan, Suharto akhirnya gugur di berondong mitraliur Belanda. Akhirnya, pasukan tercerai-berai dan bertempur secara individu, untuk menyelamatkan diri masing-masing. Posisi musuh sulit untuk dideteksi, selain karena rimbunnya rumput alang-alang, juga karena sulitnya membedakan mana musuh dan mana kawan. Hal itu terjadi, karena banyak tentara Belanda yang berasal dari Indonesia. Pasukan TP yang terkepung, bertempur habis-habisan, hingga kehabisan peluru. Dan selanjutnya jadi bulan-bulanan tentara Belanda. Pertempuran yang berlangsung seharian tersebut, banyak menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak. Salah satu sumber menyebutkan bahwa, korban meninggal dari pihak tentara pelajar, TNI, Laskar Rakyat dan penduduk setempat berjumlah 58 orang, dengan rincian 32 meninggal dunia, 27 personil dinyatakan hilang, 3 personil ditangkap dan 2 orang dari Perpis yang bernama Sindrang dan Herman Fernandes, dibawa ke Gombong untuk diadili. Pada akhirnya, Herman Fernandes divonis hukuman mati, sedangkan Sindrang dibebaskan atas bantuan seorang KNIL. Meskipun tidak ada pemberitaan resmi dari Belanda, tapi diperkirakan sekitar 40 serdadu Belanda juga meninggal, termasuk seorang kapten. Keesokan harinya, TNI mengirimkan satu regu pasukan Kompi 320 pimpinan Wahyu Widodo, didampingi beberapa sisa pasukan dari Seksi 321 yang berhasil menyelamatkan diri, untuk melakukan evakuasi. Karena kondisi desa yang sedang banjir, evakuasi dilakukan dengan mengangkut jenazah para korban menggunakan kapal kecil, untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki Yogyakarta. Untuk menghormati para korban dalam pertempuran Sidobunder, di pertigaan Jalan Sidobunder didirikan tugu peringatan pada tahun 1959. Pada tahun 1984, dibangun monumen balai desa berbentuk joglo di belakang tugu pertama. Selanjutnya, dibangun tugu baru di dekat tugu lama. Prasasti yang tadinya berada di tugu lama, kemudian dipindahkan ke tugu yang baru. Dan untuk menghormati jasa Herman Fernandes, masyarakat Larantuka membuat monumen berupa patung, yang menggambarkan 2 orang tentara, Herman Fernandes dan Alex Rumambi, sahabatnya.